Supreme Martial God Technique. Bab 3106 Reaksi Raja Iblis. Menghadapi situasi ini, Wu Yun seharusnya panik. Karena tampaknya dia tidak punya cara untuk menghentikan semua ini terjadi. Jika Anda menunggu hingga kultivasi Anda terkuras habis, kemungkinan besar Anda akan mati. Namun, Wu Yun sama sekali tidak panik saat ini. Bahkan merasa ingin tertawa. Jika demikian halnya, maka masalah ini pada dasarnya telah selesai. Karena Wu Yun memiliki semangat bela diri yang melahap. Terlebih lagi, ia adalah jiwa bela diri yang melahap yang telah menyatu dengan siklus kehidupan dan kematian. Kekuatan yang tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa dalam hal melahap, Devouring Martial Souls sudah pasti menjadi yang terunggul di antara yang terunggul. Jangan bicara tentang apakah pedang panjang di depan kita, yang diubah dari energi, adalah pedang penghancur. Tetapi berpikir untuk menaklukkan Wu Yun hanya dengan kekuatan melahap kecil ini jelas merupakan pemikiran yang berlebihan. Setelah beberapa saat, Wu Yun langsung melepaskan siklus hidup dan mati, dan kemudian langsung mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri pemakan dalam siklus hidup dan mati. Situasinya langsung berbalik. Kekuatan yang awalnya cepat dilahap, langsung diambil kembali. Kekuatan pedang itu dengan cepat diserap oleh Wu Yun. Kekuatan penghisap itu sama sekali tidak berdaya melawan roh bela diri Wu Yun yang melahapnya. Namun dalam sekejap, kekuatan pedang itu telah diserap seluruhnya oleh Wu Yun. Saat energinya diserap sepenuhnya oleh Wu Yun, pedang panjang yang muncul di udara juga menghilang. Wu Yun mengangkat telapak tangannya dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Itulah yang ada di udara saat ini. Apakah ini pedang penghancur? Sepertinya ada kekuatan penghancur yang terkandung dalam pedang itu. Tetapi, aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang, seakan-akan pedang ini belum lengkap. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, sambil memperhatikannya dengan saksama. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah mencoba melambaikannya beberapa kali, perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menjadi lebih jelas. Ia secara bertahap menentukan bahwa ini adalah perasaan tidak lengkap. Dan pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan bahwa pedang ini memberinya perasaan lain. Tampaknya sedang membimbing. Wu Yun mendongak dan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh pedang. Di sana masih gelap gulita. Tetapi Wu Yun merasa sepertinya ada lorong menuju ke lantai 2. Suatu dugaan aneh muncul di pikiranku. Namun saya tidak yakin saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Yun berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh pedang. Benar saja, sebenarnya ada tangga batu di sana. Naiki tangga batu. Meski gelap gulita, saya tidak yakin apakah saya telah mencapai lantai 2. Tetapi Wu Yun merasa sudah saatnya. Karena dia sudah berjalan melalui anak tangga batu, tanah di sini menjadi datar lagi. Dan kali ini bahkan lebih jelas. Mungkin itu adalah tuntunan pedang penghancur yang tidak lengkap di tangannya. Begitu dia tiba di sini, pedang energi panjang yang persis sama dengan yang tadi muncul di udara. Wu Yun cepat-cepat melangkah maju dan dengan lembut menggenggam gagang pedang. Waduh, perasaan yang sama terjadi lagi. Wu Yun segera merasakan kultivasinya dilahap. Selain itu, dibandingkan dengan tingkat pertama, sensasi menelannya bahkan lebih intens. Namun sedikit bonus kekuatan ini masih belum signifikan jika dibandingkan dengan Devouring Martial Soul. Operasinya masih sama. Wu Yun dengan cepat menyerap pedang panjang di tingkat kedua ke dalam tubuhnya. Tetapi perasaan itu tetap muncul. Ada yang salah. Pedang ini masih belum lengkap. Pada saat yang sama, perasaan tuntunan itu datang lagi dari dalam pedang. Wu Yun mendongak ke arah yang ditunjukkan oleh pedang. Saat aku melangkah maju, aku melihat tangga batu mengarah ke sana lagi. Setelah beberapa saat, anak tangga batu itu selesai dan kami mencapai tanah datar lagi. Dan perasaan yang sama, pemandangan yang sama, muncul lagi. Di udara di depan,
pedang panjang yang berubah dari energi juga muncul lagi. Benar saja, tebakanku benar. Lantai ketiga juga sama. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, pedang di tanganku ini dipastikan adalah pedang penghancur. Dan harus ada pedang pemusnah di setiap 9 lantai Menara Babel. Saat aku menyelesaikan ke-9 lantai dan mengintegrasikan semua pedang penghancur, aku khawatir saat itulah pedang penghancur akan disempurnakan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah dia adalah putra pilihan surga, itu sudah ditakdirkan, dan kebetulan saja aku memang istimewa. Jika aku tidak memiliki jiwa bela diri pemakan, tidak peduli seberapa berbakatnya aku khawatir aku akan kesulitan menahan kekuatan melahap pedang penghancur. Tapi dunia ini begitu kebetulan. Aku harus mengambil pedang penghancur. Pada saat ini, kepercayaan diri Wu Yun meningkat pesat, dan dia dengan cepat memasuki kondisi melahap pedang penghancur. Pada saat Wu Yun dengan cepat menyerap pedang penghancur, di tempat lain, zona pertempuran garis depan. Orang-orang yang menjaga Menara Babel telah tiba. Raja Iblis dari klan Langit Iblis juga telah menerima berita tersebut. Saat mereka mendengar klan Langit Suci telah mengirim putra terpilih ke Menara Babel, bahkan orang terkuat di dunia Langit Suci, bos klan Langit Iblis, Raja Iblis, semuanya sedikit mengubah ekspresi mereka. Ada perasaan malapetaka yang akan datang. Akan tetapi, saat dia mengetahui informasi berikutnya, ekspresinya segera berubah menjadi santai. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka mengawasinya di sana. Tanpa alam semi suci, dia tidak akan berhasil. Dia tidak dapat menahan kemampuan melahap yang mengerikan dari pedang penghancur. Tidak seperti dua orang suci yang menjaga Menara Babel." Raja Iblis, Anda tampaknya jauh lebih lega tentang masalah ini. Mungkin karena ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Menara Babel dan pedang pemusnah. Sebenarnya apa yang dikatakannya tidak salah. Secara normal, mustahil bagi Wu Yun untuk berhasil dengan tingkat kultivasinya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ada yang namanya seni bela diri pemakan roh di dunia ini. Terlebih lagi, jiwa bela diri pemakan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya ini, ternyata ada di tubuh Wu Yun. Bab 3107 tingkat ke-9, integrasi lengkap. Setelah menerima perintah Raja Iblis, beberapa orang yang membawa berita itu bergegas kembali ke Menara Babel dan menyampaikan keinginan Raja Iblis kepada dua orang pembudidaya tingkat suci yang menjaga Menara Babel. Setelah mendengar perintah Raja Iblis, kedua kultivator tingkat suci itu akhirnya merasa lega. Meskipun keduanya tidak terlalu yakin, mereka tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan bahwa Wu Yun tidak dapat memiliki pedang penghancur karena dia belum mencapai tingkat setengah suci. Tetapi karena Raja Iblis pun berkata demikian, mereka tidak bisa berkata banyak. Selain itu, mari kita mundur selangkah. Kalaupun mereka punya ide lain, terus kenapa? Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali menunggu dan melihat apa yang terjadi. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Menara Babel. Tidak ada cara untuk menghentikan apapun yang terjadi di Menara Babel. Kalau tidak, mengapa Menara Babel ini, yang merupakan ancaman mematikan bagi mereka, terus ada? Jika memungkinkan, mereka pasti sudah menghancurkan Menara Babel sejak lama, atau mengambil pedang pemusnah yang ada di dalamnya. Dari waktu ke waktu. Sebelum dia menyadarinya, Wu Yun telah mencapai lantai terakhir Menara Babel. Wu Yun telah menyelesaikan 8 lantai pertama. Dan 8 pedang penghancur dunia di 8 lapisan semuanya telah ditelan oleh Wu Yun. Di tangannya, pedang penghancur yang berubah dari energi tetapi menjadi semakin kuat, secara bertahap mulai terbentuk. Perasaan tidak lengkap itu hampir menghilang. Hanya tinggal satu lapisan terakhir. Setelah melahapnya, aku seharusnya bisa menyelesaikan penggabungan seluruh pedang penghancur. Saat itu, hehe. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, dalam benak Wu Yun,
dia sudah membayangkan prestasi sempurna menghancurkan dunia dengan satu pedang, memusnahkan klan iblis, dan menyelamatkan dunia. Pada saat ini, Wu Yun sudah berdiri di lantai 9. Tidak ada pengecualian. Pedang panjang yang berubah menjadi energi muncul di udara di depan. Wu Yun merasa gembira, namun hatinya tidak terlalu tersentuh. Lagi pula, hal yang sama telah terjadi 8 kali sebelumnya. Tapi hatiku pasti tidak akan sepenuhnya damai. Sebab selama dia melahap yang terakhir ini, pedang penghancur di tangannya akan menjadi lengkap. Dia berjalan cepat ke kaki pedang panjang itu, melompat ke udara, dan melayang di udara. Dia mengangkat tangannya dan langsung meraih gagang pedang itu. Pada saat ini, perasaan serupa terjadi lagi. Didorong oleh roh bela diri yang melahap, kekuatan di dalam pedang itu langsung mengalir ke tubuh Wu Yun. Harus saya katakan, ini layak menjadi perwujudan pedang pemusnah terakhir. Baik energi yang tersimpan di dalamnya maupun kekuatan melahapnya jauh melampaui sebelumnya. Namun jiwa bela diri Wu Yun yang melahap terlalu kuat. Tak peduli seberapa besar daya melahapnya meningkat, itu tetap saja tak berarti. Tetapi harus dikatakan. Dengan kata lain, Wu Yun memiliki semangat bela diri yang melahap. Kalau tidak, apalagi apa yang terjadi sebelumnya, hanya kekuatan melahap terbalik dari pedang penghancur terakhir ini pada saat ini saja sudah cukup untuk membuat Wu Yun kewalahan. Perkiraan awal. Jangan sekali-sekali menyebut setengah santo. Mengesampingkan masalah melahap jiwa bela diri, bahkan jika Wu Yun mencapai alam setengah suci, dia mungkin tidak akan berhasil menaklukkan dan melahapnya. Tapi untungnya, semuanya baik-baik saja. Dengan bantuan Devouring Martial Soul, pedang penghancur terakhir ini telah terserap seluruhnya ke dalam tubuh Wu Yun. Sudah selesai. Sekarang saatnya mengakhiri semuanya. Wu Yun menghela napas diam-diam dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga menghela napas lega, karena dengan bantuan Devouring Martial Soul, semuanya tercapai dengan mudah. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun memikirkan hal ini, tiba-tiba, ekspresi Wu Yun yang baru saja rileks, tiba-tiba menjadi tegang. Lalu wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba menunduk menatap pedang penghancur di tangannya. Ya ampun, pedang panjang yang tadinya damai dan tenang, tiba-tiba menjadi rusuh pada saat ini. Gelombang kekuatan berwarna darah tiba-tiba naik seperti kabut hantu, dan langsung menyelimuti Wu Yun. Dan kekuatan berdarah ini, seperti kabut hantu, tidak damai. Seperti yang kukatakan tadi, kejadian itu bagaikan huru hara besar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi tak terkendali. Wu Yun diselimuti oleh kekuatan berdarah ini, dan tampaknya terperangkap di dalamnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa lagi merasakan napas dunia luar. Bahkan penglihatannya tidak dapat menembusnya. Yang bisa dia lihat hanyalah tirai cahaya berdarah di depannya. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Meskipun tidak dapat dilihat atau dirasakan. Namun Wu Yun masih sadar akan tubuhnya sendiri. Dia dapat melihat bahwa pedang penghancur di tangannya, yang awalnya menyatu, tiba-tiba terbelah menjadi 9. Dan ke-9 pedang itu benar-benar menembus tubuhnya pada saat yang bersamaan. Rasa sakit yang hebat yang berasal dari tubuh berasal dari ini. Rasa sakit yang merobek datang terus-menerus dari dantian, meridian, daging dan darah, inci demi inci. Wu Yun segera melepaskan jiwa bela diri pemakan, mencoba mengambil kembali dan menyatukan kekuatan tersebut. Namun tampaknya hal itu tidak mungkin. Sekalipun dia melahap roh bela diri itu, dia tidak dapat melahap kekuatan di dalam tubuhnya. Demikian pula, kerusuhan mereka tidak dapat dikendalikan. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ini reaksi setelah fusi? Mengapa aku bahkan tidak bisa mengendalikan Devouring Martial Souls? Wu Yun berseru ngeri, merasa sedikit bingung. Karena dia tidak dapat mengendalikan diri, dia bahkan tidak dapat mengendalikan melahap semangat bela dirinya.
Tampaknya ia hanya bisa membiarkan 9 pedang energi ini saling bertabrakan secara terus-menerus dan gila-gilaan serta menimbulkan malapetaka di dalam tubuhnya. Bab 3108 Pedang Kehancuran Terakhir. Itu tidak dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Beruntungnya saat itu yang kurasakan hanya sakit luar biasa di sekujur tubuh, bukan rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap ledakan rasa sakit yang parah seakan menyentuh batas bawah Wu Yun. Tetapi setiap kali, sepertinya dia hanya kurang sedikit dan tidak pernah bisa mencapai batas Wu Yun. Begitulah adanya, berulang kali. Tidak dapat dihitung berapa kali kekuatan-kekuatan ini saling bertabrakan di dalam tubuh Wu Yun. Beruntungnya, Wu Yun mampu bertahan dari setiap tabrakan. Lambat laun, kekuatan tabrakan pun berkurang. Dan Wu Yun secara bertahap tidak lagi harus merasa gugup. 9 kekuatan terpisah dalam tubuh sebenarnya mulai perlahan bergabung lagi. Sejak pertama kali rasa sakit itu tiba-tiba masuk ke tubuh Wu Yun, hingga kerusakan yang ditimbulkannya, hingga sekarang, rasa sakit yang hebat itu perlahan menghilang. Wu Yun tidak berpartisipasi di dalamnya. Itu semua adalah 9 pedang penghancur dunia yang mengerahkan kekuatannya. Wu Yun merasa bahwa kekuatan itu tampaknya berada di luar pemahamannya. Bahkan ada saatnya Wu Yun mengira dia akan mati karena hantaman kekuatan ini. Namun tampaknya, hal itu tidak terjadi. Wu Yun juga tidak dapat menjelaskan mengapa semua ini terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa setelah penggabungan sempurna, pedang penghancur menjadi sangat kuat dan berada di luar kemampuannya untuk dikendalikan. Melahap roh bela diri tidaklah mungkin, begitu pula siklus kehidupan dan kematian. Adapun tindakan pedang penghancur tadi, menurut pemahaman Wu Yun, seharusnya dia mengakui tuannya. Meskipun diserap oleh Devouring Martial Soul, ia tidak mengenali tuannya. Dan saat itu, aku baru saja mengakui tuanku. Wu Yun juga tampaknya lulus ujiannya dan menjadi tuannya. Terlepas dari apakah ini masalahnya atau tidak, Wu Yun hanya dapat memahaminya dengan cara ini. Jika tidak, tidak ada penjelasan. Di depan mataku, cahaya merah, seperti kabut hantu, berangsur-angsur menghilang. Wu Yun melihat segala sesuatu di sekelilingnya lagi. Dan hal anehnya adalah, kegelapan yang awalnya tak tertembus telah menghilang. Itu dapat dilihat dengan jelas di mana-mana. Misteri yang tersembunyi dalam kegelapan tampaknya menjadi kurang misterius. Faktanya, tanpa kegelapan, sekelilingnya tampak tidak berbeda dari pagoda dan istana yang biasa kita lihat. Akan tetapi, menara ini sangat tua dan memiliki banyak noda belang-belang di atasnya. Tapi bukan itu intinya. Saat melihat ke bawah, pedang penghancur di tangannya tidak lagi dalam keadaan energi. Ini telah menjadi substansial sepenuhnya. Gagangnya hitam gelap, bilahnya merah tua. Gelombang kekuatan berwarna merah darah yang terlihat dengan mata telanjang mengelilingi pedang, tampak seperti ilusi, begitu cantik dan misterius. Adapun perasaan yang ditimbulkan pedang ini kepada Wu Yun setelah sepenuhnya menjadi material, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kuat. Tidak ada kata lain yang dapat menggambarkannya kecuali kuat. Kekuatan semacam ini bahkan bukan sesuatu yang dapat dipahami Wu Yun. Ada perasaan tidak pasti. Perasaan yang diberikan pedang ini kepada Wu Yun sama persis dengan perasaan yang diberikan oleh 5 dewa suci, Dewa Suci Agung, dan para kultivator tingkat suci lainnya kepada Wu Yun. Sangat kuat dan tak terduga. Terlebih lagi, jika kita uraikan, kekuatan pedang ini mungkin bahkan lebih kuat dari apa yang Wu Yun rasakan dari 5 dewa suci. Tetapi mungkin lebih dari sekedar beberapa poin, karena di tingkat Sein, Wu Yun tidak dapat lagi membuat penilaian yang akurat. Ada hal lain yang layak dipertimbangkan secara mendalam oleh Wu Yun. Pedang ini telah menyatu dengannya dan telah mengenalinya sebagai tuannya. Tetapi nampaknya itu tidak menyatu dengan dirinya, tetapi dengan individu lain yang terpisah. Pedang adalah pedang. Manusia tetaplah manusia. Wu Yun dapat menggunakannya, tetapi tidak sesuka hatinya.
Dan inilah alasan mengapa pedang ini memberi Wu Yun perasaan yang sama seperti 5 dewa suci. Pedang penghancur. Haha, kekuatan yang luar biasa, sayang sekali kau sepertinya bukan milikku. Namun, mungkin juga kekuatanku saat ini tidak cukup untuk mengendalikanmu. Meskipun kau telah mengenali sang guru, aku merasa bahwa kau masih hidup secara mandiri, dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Wu Yun menundukkan kepalanya dan hati-hati menatap pedang penghancur di tangannya, diam-diam merenungkan beberapa kemungkinan dalam hatinya. Tiba-tiba, pupil mata Wu Yun sedikit menyusut, dan ekspresi terkejut muncul. Aku tidak menyadarinya tadi, tapi sekarang aku melihat ada tanda swastika di pertemuan bilah dan gagang pedang pemusnah. Bukankah ini segel swastika yang dihasilkan setelah aku memahami kitab suci surgawi 9 karakter? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan heran, lalu memeriksa tubuhnya lagi. Benar saja, kekuatan kitab suci surgawi 9 karakter dalam tubuh telah menghilang. Dan dari tebakan ini, Wu Yun tiba-tiba memikirkannya. Dugaan sebelumnya tentang mengenali sang master mungkin benar, tetapi mungkin juga tidak sepenuhnya benar. Baru saja dia kehilangan kesadaran, pedang penghancur itu tidak menghancurkannya sepenuhnya, bukan karena pengenalan diri. Sebaliknya, kitab suci surgawi 9 karakter dan segel swastika di belakangnya lah yang memainkan peran besar. Kalau tidak, mengapa mereka bergabung? Terlebih lagi, meskipun ia mengenali tuannya, pedang penghancur ini tidak mau melakukannya. Kemungkinan besar didorong oleh kitab suci surgawi 9 karakter dan segel swastika. Jika memang karena Wu Yun sendirilah maka ia bersedia mengakui sang guru, lalu mengapa Wu Yun merasa bahwa ia tidak dapat mengendalikan pedang penghancur di tangannya, dan bahwa pedang itu tidak menyatu dengan dirinya, melainkan berdiri sendiri. Tentu saja, semua ini hanya tebakan Wu Yun sendiri. Mengenai kebenaran spesifiknya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun untuk banyak hal, Anda tidak perlu mengetahui prosesnya, yang penting Anda mendapatkan hasilnya, itu sudah cukup. Setelah beberapa saat, Wu Yun menjernihkan pikiran berantakan dalam benaknya. Matanya menyipit dan pikirannya kembali ke hal nyata yang seharusnya dia lakukan. Klan Iblis, kiamat kalian telah tiba. Tuan Suci kelima, aku tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia. Masa depan klan suci ada di tanganku. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan tegas dan pasti. Niat membunuh Wu Yun berangsur-angsur muncul. Dia berbalik dan berjalan keluar dari Menara Babel, selangkah demi selangkah. Bab 3109 Kekuatan Budidaya yang Tersembunyi. Pada saat ini, klan iblis sama sekali tidak menyangka kiamat mereka akan segera tiba. Di garis depan, mereka masih berjuang dengan panik. Adapun klan Sengtian, mereka sudah dalam bahaya. Klan Langit Iblis mengandalkan keunggulan jumlah orang kuat mereka yang sangat besar untuk mengalahkan klan Langit Suci, yang menyebabkan jatuhnya korban yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, klan Sengtian, yang mengandalkan satu demi satu perisai formasi dan jiwa sisa leluhur mereka yang sangat lemah, nyaris tidak mampu bertahan. Tetapi perlawanan semacam ini jelas sudah tidak ada gunanya. Cepat atau lambat, ia akan digulingkan sepenuhnya. Lagi pula, garis bawah istana 6 orang suci, formasi perlindungan istana, sudah hilang. Jiwa sisa leluhur tua itu sudah sangat lemah, begitu lemahnya sehingga dia tidak dapat muncul secara langsung, dan hanya bisa bersembunyi di batu besar di tanah suci jiwa leluhur, dan bergegas membantu. Ini lebih tentang mengkonsolidasikan formasi pertahanan tersebut. Namun peran yang dapat dimainkannya sudah sangat terbatas. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada keajaiban, kehancuran klan Sengtian hanya masalah waktu saja. Bahkan nanti pun tidak akan terlalu lama. Beberapa hari paling lama. Adapun Raja Iblis dan anak buahnya, karena kemenangan besar mereka di sepanjang jalan, mereka hampir melupakan Wu Yun. Lagi pula,
Bahkan Raja Iblis pun percaya bahwa tanpa tingkat kultivasi setengah orang suci, Wu Yun tidak akan mungkin memperoleh pedang penghancur. Kemungkinan besar, kemungkinan meninggal di sana lebih besar. Adapun para kultivator klan langit iblis yang berjaga di luar Menara Babel, termasuk 2 kultivator tingkat suci, mereka masih ingat Wu Yun yang sudah memasuki Menara Babel. Namun mereka tidak peduli lagi seperti sebelumnya. Lagi pula, Wu Yun sudah berada di sana cukup lama dan tidak menimbulkan keributan apapun. Kemungkinan besar, seperti dikatakan Raja Iblis, dia mati di sana. Dengan cara ini, klan iblis secara bertahap mengabaikan keberadaan Wu Yun. Tanpa mereka sadari bahwa Wu Yun telah memperoleh pedang pemusnah dan kembali ke lantai pertama Menara Babel. Pintu besi hitam besar muncul di depan Wu Yun lagi. Wu Yun hanya perlu membuka pintu besi hitam besar dan pergi. Wu Yun berjalan ke pintu besi hitam besar dan mendongak. Pada saat ini, semua kegelapan di dalam telah menghilang. Wu Yun dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di gerbang besi hitam besar itu. Selain beberapa pola seperti rune yang aneh dan misterius, tidak ada makna khusus lainnya. Ada satu hal, Wu Yun mencoba mendorongnya, namun dia gagal mendorong pintu besar itu. Setelah melihat sekilas, Wu Yun melihat ada keberadaan seperti lubang kunci di sisi kiri pintu raksasa itu. Adapun apa kuncinya, Wu Yun menatap pedang penghancur di tangannya. Seperti yang diduga, ketika pedang panjang itu dimasukkan ke pintu besi hitam besar, seluruh pintu bergetar sedikit. Akan tetapi, gerbang raksasa itu tidak terbuka karena hal ini. Namun, gelombang energi besar tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang besar ini. Wajah Wu Yun berubah, dan kemudian dia sangat gembira. Energi yang keluar dari gerbang besar itu sebenarnya berasal dari pedang penghancur yang dimasukkan ke dalam lubang gerbang, di sepanjang lengan Wu Yun, dan menyerbu ke tubuh Wu Yun. Dan energi-energi ini sama sekali tidak mengandung permusuhan, bahkan tidak dapat digambarkan sebagai energi. Mereka adalah basis kultivasi yang dapat diserap langsung. Sial, pantas saja tidak bisa dibuka, pantas saja pedang penghancur harus dimasukkan, jadi begitulah adanya. Saya masih bertanya-tanya mengapa repot-repot melakukan semua ini, ternyata pembangun aslinya telah memadatkan sebagian kekuatan kultivasi di dalam gerbang raksasa ini, dan pedang penghancur perlu dimasukkan untuk menyedotnya keluar. Setelah berkata demikian pada dirinya sendiri, Wu Yun tidak berpikir lebih jauh. Tutup mata Anda dan nikmati dengan tenang kekuatan yang mengalir ke tubuh Anda. Akan tetapi, kekuatan seperti ini jumlahnya juga tidak banyak. Tidak butuh waktu lama sebelum berhenti. Namun Wu Yun tidak merasa menyesal. Karena tingkat kultivasinya, dengan bantuan kekuatan ini, dia benar-benar berhasil menembus level tersebut. Dia berhasil melintasi alam guntur suci dan mencapai alam semi-santo. Alam semi-santo berarti seseorang telah sepenuhnya melangkah masuk ke dalam jajaran orang-orang suci. Meskipun dia masih seorang kultivator tingkat suci, dia berada pada tahap paling pemula. Tetapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Wu Yun telah sepenuhnya melepaskan diri dari alam dewa dan mencapai tingkat orang suci. Sebelum menjadi setengah orang suci, meskipun seseorang dapat dikatakan telah melampaui Tuhan, hal itu hanya dapat digambarkan sebagai melampaui Tuhan dan tidak dapat digambarkan sebagai orang suci. Sekarang, Wu Yun dapat mengatakan bahwa dirinya adalah orang suci. Transformasi dari dewa menjadi orang suci jelas bukan sekadar perubahan dalam kultivasi seseorang dan tubuh. Pada saat ini, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya ingin mencoba dan dapat berubah kapan saja. Akan tetapi, Wu Yun belum dapat memahami untuk saat ini, apakah transformasi itu akan terjadi pada tubuh suci abadi miliknya yang telah lama berada di alam abadi tingkat ketiga, ataukah tubuhnya sendiri yang akan berubah menjadi seorang suci. Dan jika Wu Yun mau, dia bisa saja duduk bersila saat ini dan bersiap menjalani transformasi tubuhnya. Tapi Wu Yun tidak melakukan hal itu.
Dia menekan kekuatan transformatif ini, bersiap untuk menstabilkannya dan menggunakannya nanti. Dan sekarang, Wu Yun bersiap untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Lagi pula, apakah tubuh fisik berubah atau tidak bukanlah hal terpenting saat ini. Hal terpenting saat ini adalah keluar dan menghancurkan klan iblis. Wu Yun khawatir jika terlalu lama, klan Sengtian tidak akan mampu bertahan, jadi dia harus keluar sekarang. Dentang. Suara yang jelas terdengar. Wu Yun dengan sederhana dan tegas mencabut pedang penghancur yang dimasukkan ke pintu. Ledakan. Pintu besar itu mengeluarkan suara berat, dan pintu besi hitam besar itu perlahan terbuka di kedua sisi. Cahaya yang telah lama hilang bersinar dari luar. Wu Yun merasa sedikit silau, tetapi dia tidak mencoba menghindari cahaya yang menyilaukan itu. Bahkan saat pintu terbuka, tatapan Wu Yun menjadi sangat tegas dan sangat dingin. Tujuannya hanya satu, yakni menghancurkan klan iblis, membalaskan dendam 5 Raja Suci, memulihkan klan suci, dan melindungi dunia yang kacau dari invasi. Bab 3110 Kekuatan Pedang Penghancur Dunia. Akan tetapi, saat pintu itu terbuka, sekelompok orang di luar, yang awalnya mengira Wu Yun telah tewas dan menjaga menara Babel dengan mudah, semuanya berdiri dan melihat ke arah pintu besi hitam besar itu ketika mereka mendengar suara gemuruh yang berasal dari pintu besar itu. Awalnya mereka hanya terkejut dan tidak menyadari keseriusan masalah tersebut. Saya hanya salah menebak kenapa pintunya tiba-tiba terbuka dan apakah itu ada hubungannya dengan kematian Wu Yun di dalam. Tetapi ketika mereka melihat Wu Yun berdiri di pintu, terutama ketika mereka melihat pedang merah di tangan Wu Yun, mereka semua tercengang. Mereka mungkin tidak melihat pedang pemusnah. Tetapi mereka jelas bisa merasakan bahwa saat ini, dari cahaya merah darah pada pedang di tangan Wu Yun, terpancar suatu kekuatan yang seakan-akan mampu menghancurkan dunia. Sekali lihat saja, jiwa mereka seakan tersengat dan terbakar. Faktanya, hanya klan iblis mereka yang memiliki perasaan kuat terhadap cahaya berwarna darah ini. Wu Yun sendiri tidak memiliki perasaan sekuat itu. Bukan karena pedang dipegang oleh Wu Yun sehingga hal ini terjadi. Namun karena keberadaan pedang ini untuk berhadapan dengan klan iblis. Bahkan jika orang-orang dari klan surga suci ada di sini, mereka tidak akan merasakan apa-apa saat berhadapan dengan cahaya merah darah ini. Pada awalnya, leluhur yang membangun menara Babel dan pedang pemusnah menduga bahwa mungkin ada pengkhianat dan sampah jahat di antara klan Sengtian. Beginilah cara pedang itu dibuat. Meskipun mereka tidak ingin menggunakannya, selama pedang ini hadir di dunia, pedang itu pasti dapat menghancurkan klan iblis. Cahaya merah darah itu digunakan untuk membakar jiwa para anggota klan surga suci yang dirasuki iblis. Menggosok. Wu Yun, yang berada di pintu, melompat dan terbang ke udara, melayang di udara, menatap ke bawah pada sekelompok kultivator klan langit iblis di bawah. Haha, aku tidak menyangka kalau aku bisa keluar hidup-hidup. Suara Wu Yun tidak keras, tetapi terdengar seperti penghakiman dewa kematian. Setiap kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk dalam ke telinga para kultivator klan surga iblis di bawah. Siapkan formasi, bunuh dia dengan cepat, jangan biarkan dia mengayunkan pedang penghancur. Teriakan kaget terdengar dari mulut salah seorang wali. Orang-orang di bawah semuanya mengambil tindakan. Kedua orang suci itu masing-masing menyerang Wu Yun tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, sudah terlambat dan akan sia-sia. Wu Yun memiliki senyum dingin dan sedikit ganas di wajahnya dan dia perlahan mengangkat pedang di tangannya. Mati. Sebuah suara samar keluar dari mulut Wu Yun. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya juga jatuh. Cahaya merah darah membelah langit dan jatuh. Dalam sekejap, tirai cahaya menutupi seluruh bumi. Ah! Teriakan itu langsung menyebar. Mereka adalah kelompok kultivator dari klan langit iblis.
Tak ada kerusakan lain yang terjadi, namun dengan satu serangan pedang, tak seorang pun penggarap klan Langit Iblis yang tertinggal hidup. Mereka tidak mengalami kerusakan fisik apapun, tetapi wajah mereka berubah karena ketakutan dan ekspresi mengerikan. Itulah jiwa mereka, ekspresi menyakitkan yang tertinggal setelah mereka semua terbakar dan dikosongkan di bawah cahaya merah darah. Namun, meskipun adegan ini mencapai efek yang diinginkan Wu Yun, adegan ini juga membuat Wu Yun sedikit terkejut. Karena awalnya dia mengira pedang ini setidaknya bisa menghancurkan tanah di area ini. Namun, dia tidak menyangka kalau hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi para kultivator klan Langit Iblis. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Wu Yun. Banyak sekali orang dari klan Langit Iblis, tak ada satupun yang tersisa, tetapi mereka tidak menyebabkan kerusakan pada makhluk lain di sekitar. Secara logika, seharusnya tidak seperti ini. Kekuatan pedang ini pasti lebih dari ini. Aku tidak mengendalikannya dengan sengaja, tapi mengapa serangan terarahnya begitu kuat? Mungkinkah karena orang yang menciptakan pedang ini secara khusus mengaturnya dengan cara ini? Dan celah antara aku dan pedang ini, perasaan mandiri, juga karena ini. Karena itu ditetapkan secara khusus oleh pencipta aslinya, dan aku belum mencapai tingkat yang dapat mengendalikannya, jadi sekarang ia hanya dapat mengikuti pengaturan penciptanya. Dan meluncurkan metode serangan tetap. Hanya ketika saya benar-benar dapat mengendalikannya di masa mendatang, dapatkah saya membuatnya mendengarkan saya, mengikuti ide-ide saya, dan menggunakan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Entah mengapa, pikiran seperti itu muncul di benak Wu Yun. Meski itu hanya tebakan, Wu Yun semakin merasa bahwa itu benar adanya. Kalau tidak, mengapa dia berpikir bahwa pedang ini, yang setidaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan 5 dewa suci, atau bahkan lebih kuat, hanya dapat menyerang klan Langit Iblis. Terlebih lagi, kita hanya bisa menilai dari kemampuan serangan mereka terhadap klan iblis saat ini. Wu Yun merasa bahwa kekuatan sesungguhnya dari pedang ini mungkin jauh melampaui kekuatan para santo biasa seperti 5 dewa suci. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa membakar jiwa para kultivator tingkat suci dari klan Langit Iblis hanya dengan satu pedang? Namun, itu hanya spekulasi. Fakta-faktanya masih perlu verifikasi lebih lanjut. Tak lama kemudian, Wu Yun menarik kembali pikiran-pikiran itu. Lihatlah ke atas dan ke kejauhan. Dari sanalah klan Langit Iblis menyerang klan Langit Suci, dan itu juga satu-satunya wilayah yang dikuasai klan Langit Suci. Meskipun jaraknya jauh, namun samar-samar masih bisa dirasakan aura kekuatan dahsyat yang terus berkobar di sana, milik tabrakan agung para kultivator tingkat suci. Namun ada awan gelap di sana, dan saya pikir klan Sengtian telah ditekan. Klan Iblis memiliki keunggulan mutlak. Tanpa basa-basi lagi, Wu Yun tidak berhenti. Dia melangkah ke udara dan melesat. Seluruh tubuhnya seperti pedang. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya dan berada sejauh 1000 meter. Arah yang mereka tuju persis di mana pertempuran sedang berlangsung di garis depan.